leadership. Kalau kita bicara tentang leadership, kita bicara tentang kepemimpinan, yaitu memimpin orang-orang yang ada untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, tujuan bersama untuk kepentingan bersama. Dan ketika kita bicara leadership itu sesuatu yang tidak bisa digerakkan dengan teori, tidak bisa diberikan hanya dengan menggunakan tulisan-tulisan dan gambar-gambar semata. Kenapa? Karena ini bukan merupakan sebuah teori. Leadership itu adalah sebuah mindset, sebuah aktivitas, sebuah contoh, sebuah perilaku yang tentu saja akan menggerakkan hati, pikiran, dan juga perilaku orang lain. Nah, ketika kita bicara pembelajaran tentang leadership, maka kita butuh sebuah aksi yang langsung, aksi yang nyata, dan aksi yang benar-benar bisa dilihat dan didiskusikan untuk menghasilkan sebuah target, sebuah pencapaian di dalam diri orang tersebut, diri orang yang belajar tentang leadership tersebut. Apakah itu perubahan soal pola pikir, perubahan soal mental dan emosi, maupun perubahan soal sikap dan perilakunya. Nah, ketika kita bicara tentang leadership, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan leadership ini kepada jajaran manajemen, yaitu manajer dan supervisor. Kita bisa mendeliver sebuah program kepada peserta kira-kira dalam waktu 1,5 hari dengan membuat mereka bisa merasakan pengalaman langsung, aktivitas yang fun tetapi juga bermakna, dan juga memperoleh sharing atau input dari presentasi, diskusi maupun mendengarkan dari orang-orang yang memang praktisi, yang layak dicontoh dan layak untuk kita lihat bahwa ini adalah sebuah sifat kepemimpinan, adalah perilaku yang mencerminkan seorang pemimpin. Kita mulai dengan hari pertama, yaitu bentuknya adalah sharing dari praktisi. Hari pertama ini hanya digunakan setengah hari, yaitu merupakan best practice atau sharing dari orang-orang yang memang layak untuk menjadi role model atau layak untuk memberikan berbagai macam masukan dari apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sudah lalui dalam kehidupan mereka. Kita mulai dengan 3 narasumber utama yang merupakan orang-orang yang bisa menjadi contoh, yaitu 1 dari semua guru dan semua murid. Kita mengajak Najla Shihab, anak dari ulama besar Quraisy Shihab, untuk bisa memberikan sharing tentang program yang telah diinisiasi, digerakkan, digulirkan oleh Ibu Najla Shihab, yaitu bahwa semua orang pada dasarnya adalah guru dan semua orang pada dasarnya adalah murid. Kita mampu untuk berbagi apa yang memang sudah pernah kita lalui dalam hidup, apa yang memang kita ambil hikmahnya atau pelajaran dalam hidup kita. Dan sekaligus kita menyadari bahwa kita terus belajar, kita terus berusaha menangkap hal-hal baru yang sekeliling kita, dan kita terus belajar untuk mendapatkan pelajaran dari apa yang terjadi di sekeliling kita setiap saat. Dan seorang pemimpin adalah orang yang mampu untuk memotivasi timnya, untuk menjadi tanda petik guru bagi timnya, dan juga orang yang mampu untuk belajar bahkan dari timnya, orang yang tidak gengsi untuk belajar dari timnya, orang yang mampu untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi dengan selalu belajar dari orang-orang maupun hal-hal sekelilingnya. Semua guru, semua murid. Ini adalah best practice sharing yang buat kami cocok untuk kemudian dibagikan pada para peserta. Narasumber berikutnya adalah Henry Santiago, yaitu dengan kemampuan yang menembus batas. Henry Santiago sendiri adalah seorang CEO GE Indonesia, CEO GE Indonesia pertama yang bukan ekspatriat, yang merupakan anak bangsa, anak Indonesia, di mana Henry Santiago berani untuk menembus berbagai macam batasan-batasan yang sebelumnya ada di pola pikir bangsa, bahkan orang kita sendiri. Pola pikir bahwa tadinya CEO GE, orang nomor 1 GE di Indonesia, itu ya pasti orang Amerika, pasti orang asing, pasti ekspatriat. Dan seorang Henry Santiago berani kemudian men-challenge CEO GE internasional di Amerika beberapa waktu sebelum dia terpilih jadi CEO di GE Indonesia. Henry Santiago berani berkata dan mempertanyakan speech atau pidato dari CEO GE internasional yang mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah potensi market dan potensi tempat untuk berkembang. Dan tahu Henry Santiago bilang apa? Dia angkat tangan dan bilang bahwa
sampai kapan Anda akan bilang bahwa Indonesia adalah sebuah potensi besar? Tahun kemarin, tahun sebelumnya, dan bertahun-tahun sebelumnya, semua CEO GE internasional berkata seperti itu. Enggak, ini saatnya kami, Indonesia, bukan lagi menjadi potensi, tapi memang bangkit dan menunjukkan pada dunia bahwa inilah saatnya menunjukkan bahwa kami bukan cuma potensi. Saat ini kami siap untuk memimpin, saat ini kami siap untuk menunjukkan apa yang memang kami bisa dan kami punya. Henry Santiago berhasil dan berani menembus batas-batas pemikiran seperti itu. Dan buat kami, sosok seorang Henry Santiago cocok untuk kemudian menjadi inspirasi peserta untuk berani menembus batas-batas kewajaran, batas-batas mainstream, untuk melakukan sesuatu, memberikan solusi yang memang efektif, yang memang baru di era transformasi ini, disruptif era milenial ini. Kemudian, inspirator berikutnya adalah kita bisa mengundang Safira Al-Farisi. Siapa dia? Dia adalah salah seorang mahasiswi IPB yang pada tahun 2019 ini menjadi salah seorang mahasiswa berprestasi dari Institut Pertanian Bogor, di mana Safira Al-Farisi telah menjadi dan menginisiasi beragam kegiatan kemahasiswaan yang luar biasa. Kenapa kalau saya katakan luar biasa? Karena dari ketidakmampuan keluarganya dalam menyekolahkan Safira Al-Farisi, sampai kemudian Safira Al-Farisi berhasil membuat gerakan-gerakan yang bahkan menyekolahkan banyak sekali mahasiswa, mengirimkan berbagai macam mahasiswa, bukan cuma dari Indonesia, tetapi juga dari Korea, dari Australia, dari Eropa, untuk kemudian datang ke summit, kayak semacam pertemuan di luar negeri, yang kemudian memperoleh wawasan-wawasan baru, yang kemudian memberangkatkan benar-benar para mahasiswa-mahasiswa ini dengan biaya dari sponsor. Buat saya itu luar biasa. Buat saya itu adalah bagaimana seorang yang katakan kita sebut sebagai generasi milenial untuk kemudian menembus batas-batas ketidakmampuannya menjadi sebuah energi di dalam mencapai atau meraih apa yang bisa dia lakukan dan ingin dia tunjukkan. Dan buat saya ini adalah kepemimpinan. Buat saya ini adalah sebuah bukti bahwa seseorang berhasil memimpin dirinya untuk melalui itu semua. Buat saya, apa yang dilakukan Safira Al-Farisi adalah mengajak orang-orang, menggerakkan hati orang-orang sekitarnya untuk sama-sama mencapai sebuah tujuan bersama yang mulia, yang bahkan sebelumnya terlihat tidak mungkin dia untuk bisa melakukan itu. Ketiga narasumber ini, ketiga orang ini bisa memberikan sebuah wawasan untuk memperluas cara berpikir dan cara pandang dari peserta. Dan kemampuan untuk bisa menggetarkan hati dan pikiran peserta bisa ditunjukkan oleh tiga orang praktisi, tiga orang pelaku yang mereka menjalani prosesnya sendiri, bukan sekedar teori. Dan langkah-langkah ini bisa menjadi sebuah panutan buat peserta. Dan untuk melengkapi dan menyempurnakan proses belajar untuk kepemimpinan tersebut, para peserta kemudian diajak di hari kedua selama 1 hari penuh untuk melakukan aktivitas di luar kelas dan kemudian presentasi serta diskusi untuk kemudian mereka bisa merap up, mereka bisa kemudian belajar atau menerima pelajaran, insight, lesson dari apa yang mereka sudah lakukan dan apa yang sudah mereka dapatkan di hari pertama. Dimulai dengan sebuah aktivitas yang kita sebut sebagai showdown. Showdown adalah sekelompok kecil dari peserta dibagi yang kemudian keluar dan mereka kemudian melakukan presentasi berupa street magician kepada orang-orang di luar, di mana kita pilihkan sebuah teknik sulap yang harus mereka kuasai, yang sudah diajarkan di hari sebelumnya. Dan ini merupakan bukan hanya sulap biasa, tetapi bagaimana menggunakan teknik mempengaruhi orang dan menggiring opini dan pola pikir seseorang. Kenapa? Karena hal ini, kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi ini diperlukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu untuk bisa memotivasi timnya, bisa untuk menggerakkan timnya, dan untuk melakukan ini semua, kemampuan komunikasi yang unggul diperlukan. Dan di dalam kasus ini, maka rekan yang lain akan mendokumentasikan ketika dia melakukan show di depan orang-orang yang baru dikenalnya. Dan tentu saja ini akan kemudian men-challenge confidence level atau kepercayaan diri dia. Bagaimana si peserta belajar untuk membongkar
ketakutan, membongkar mental block yang ada di dalam dirinya untuk bisa berani kenalan dengan orang baru dan kemudian langsung mempresentasikan dan mengarahkan pemikiran orang tersebut mengikuti apa yang memang ditargetkan. Dan ini dilakukan bergantian dalam satu tim. Dan hal ini merupakan cara langsung untuk mempraktekkan apa yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Kemudian kita bermain yang aktivitas yang namanya bigger better. Mereka akan mendapatkan sebuah modal, sebuah benda yang dalam jangka waktu tertentu mereka harus keluar dan kemudian bertemu dengan siapapun di luar sana. Dan kemudian benda kecil ini mereka harus tukarkan menjadi benda yang lebih besar atau lebih baik. Dan hal ini harus dilakukan beberapa kali. Jadi yang benda yang sudah ditukarkan tersebut harus ditukarkan lagi menjadi lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Kemudian ditukar lagi dengan lebih baik lagi, lebih besar lagi. Dan di dalam jangka waktu tertentu yang kita berikan, kita akan melihat berapa kali mereka bisa melakukan lompatan untuk perubahan tersebut. Bagaimana mereka meyakinkan diri mereka bahwa benda yang mereka miliki sebagai modal ini bisa diubah menjadi benda yang lebih baik, lebih besar. Nah, ada yang mungkin bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin ada yang bisa 10 kali yang kemudian kembali ke kelas dengan sebuah hasil tukaran yang lebih besar. Dan tentu saja kita bisa lihat dan kita bisa belajar bersama dari tim yang semua orang yang kemudian bercerita dan punya cerita bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka menghadapi kendala dari diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka akhirnya berhasil, bagaimana kemudian mereka bisa mempengaruhi orang. Dan ini semua adalah sebuah gabungan dari nilai-nilai confidence, kepercayaan diri, bagaimana mereka memperlakukan sebuah achievement atau pencapaian, dan bagaimana mereka melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab. Dan inilah yang merupakan leadership atau kepemimpinan yang sebenarnya. Dan kemudian kita juga akan mengarahkan peserta untuk sebuah final project, tugas kelompok bersama, di mana mereka diarahkan mereka diminta untuk membuat startup. Ya, startup. Kalau kita bicara tentang salah satu narasumber kita, yaitu Safira Al-Farisi yang merupakan masih anak kuliah, yang merupakan anak milenial. Sekali lagi ingat bahwa tim dari peserta dalam waktu beberapa tahun nanti adalah anak-anak milenial. Dan sadar atau tidak, mau atau tidak, bahwa customer atau nasabah yang akan terlibat dalam proses bisnis kita, banyak dari mereka yang akan merupakan kaum milenial. Kaum yang memang saat ini akan kemudian memegang semua lini dari industri maupun dari sisi customer. Dan untuk bisa mengerti bagaimana mereka berpikir, meletakkan diri kita di posisi mereka, kita perlu mendengarkan sharing dari anak milenial tersebut. Dan kalau final project ini adalah final project tentang startup, yaitu hal-hal yang ada di kepala mayoritas anak milenial saat ini, di mana begitu kita bisa menempatkan diri kita di posisi mereka, begitu kita bisa membuat sebuah planning, membuat sebuah persiapan proses, melakukan riset, melakukan pemilihan produk, dan kita mempresentasikan tentang semua hal yang berbau membuat sebuah bisnis baru, yaitu berupa startup, maka kita paling nggak sudah cukup dekat dengan target market kita nanti. Kita cukup dekat dengan mengerti cara para calon customer nasabah kita berpikir. Kita sudah cukup dekat dengan bagaimana kita mengendalikan tim kita untuk mereka melakukan riset pasar, mereka melakukan survei produk, bagaimana mereka mempersiapkan product knowledge, dan lain sebagainya. Dan kalau seorang manajemen, apakah posisinya sebagai manajer atau sebagai supervisor, bisa memikirkan hal ini dan bisa mengkomunikasikannya dengan mempresentasikannya dengan baik, maka sebenarnya kita sudah melakukan pembelajaran leadership, di mana trainernya adalah peserta sendiri, di mana fasilitator hanya memberikan seperangkat jalan menuju enabler yang dibutuhkan peserta untuk bisa sukses dan untuk bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Dengan proses selama 1,5 hari ini, peserta belajar bukan sekali lagi dari teori, tetapi dari orang-orang yang memang sudah mempraktekkan langsung dan berhasil. Dari peristiwa, pengalaman, dan perasaan langsung terjun di dalam proses kepemimpinan itu sendiri. Karena leadership adalah tentang melakukan dan contoh, do and example.
Leadership adalah tentang walk the talk, melakukan apa yang kita katakan. Peserta akan belajar tentang semua ini, dan peserta secara langsung mempraktekkan apa yang kita sebut sebagai leadership.